Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kali ini kita akan mempelajari 4 poin dari surat Al-Ahzab. Yang pertama, membaca surat Al-Ahzab dengan fasih dan benar. Yang kedua, membaca mufrodat atau arti kata. Yang ketiga, mengartikan surat Al-Ahzab. Dan keempat, taudihus surah, penjelasan isi surat. Kita mulai poin pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Perhatikan cara bacanya, upayakan sama persis dengan yang dicontohkan. Hitungan 3 mundur, kita membaca bareng-bareng. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Kita lanjut, poin kedua, mufrodat arti kata. Kita bacakan dengan menggunakan nada bayati. Tabbat celakalah yada kedua tangan abi lahabin abu lahab wa tabba dan sungguh celaka ma agna tidak berguna anhu darinya maluhu hartanya wa ma kasaba dan apa yang ia usahakan sayasla kelak ia akan masuk naron api neraka data yang lahabin bergejolak wa imra'atuhu dan istrinya hammalata pembawa al-hatabi kayu bakar fi jidha lehernya hablun tali min dari masadin sabut. Oke, bila hendak menghafal bisa digunakan cara seperti itu. Kita lanjut ke poin C, mengartikan surat Al-Ahzab. Nah, kita bacakan ayatnya kemudian artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia celaka. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dhata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad.
yang di lehernya ada tali dari sabut. Oke, poin terakhir, taudihus soroh atau penjelasan surat. Surat Al-Ahzab atau disebut juga Al-Masad adalah surat ke-111 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Ahzab yang terdapat pada ayat ketiga surat ini yang artinya gejolak api. Dalam surat Al-Ahzab ini menceritakan bahwa Abu Lahab dan istrinya menentang Rasulullah. Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta Abu Lahab tidak berguna untuk keselamatannya, demikian pula segala usaha-usahanya. Abu Lahab adalah keturunan dari suku Quraisy yang memusuhi, menentang, dan menghalang-halangi perjuangan dakwah Rasulullah dalam menegakkan agama Islam di Makkah. Abu Lahab selalu menghasut para pengikut Nabi Muhammad supaya tidak mengikuti ajaran Nabi. Ia berusaha sedemikian rupa dalam menghalangi dakwah Nabi. Ia berupaya merendahkan agama Islam. Pada suatu ketika Rasulullah naik ke Bukit Sofa sambil berseru, "Mari berkumpul pada pagi hari ini." Maka berkumpullah kaum Quraisy. Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahu bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang? Apakah kalian percaya kepadaku?" Kaum Quraisy menjawab, "Pasti kami percaya." Rasulullah bersabda, "Aku peringatkan kalian bahwa siksa Allah yang dahsyat akan datang." Berkatalah Abu Lahab, "Celakalah engkau, apa hanya untuk ini engkau kumpulkan kami?" Istri Abu Lahab juga mengikuti jejak Abu Lahab yang selalu memfitnah. Nabi diumpamakan seperti pembawa. Istri Abu Lahab juga mengikuti jejak Abu Lahab, yaitu selalu memfitnah Nabi, diumpamakan seperti pembawa kayu bakar dan menghalang-halanginya dengan menyebarkan duri-duri di tempat yang akan dilalui Rasulullah. Abu Lahab dengan perlakuannya seperti itu amatlah rugi dan sangat celaka. Amalnya sia-sia, usahanya untuk menghalang-halangi Islam percuma. Harta, pangkat, kedudukan yang dibanggakan Abu Lahab tidak berarti apa-apa. Abu Lahab kelak akan disiksa dengan api neraka yang sangat panas. Dalam surat Al-Ahzab ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik darinya. Di antaranya, Allah mengajarkan kita untuk menghindari sifat sombong dan suka memfitnah orang lain. 2. Tidak berguna sedikitpun harta benda untuk melindungi seseorang dari azab Allah ketika ia melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Haramnya mengganggu orang beriman. 4. Tidak bermanfaat sedikitpun hubungan kekerabatan seorang musyrik dengan orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan dengan disampaikannya isi surat Al-Ahzab ini, kita hadir menjadi penolong agama Allah, pendakwah, menyampaikan ajaran Islam untuk diri sendiri, keluarga terdekat, teman, kerabat, tetangga, juga setiap orang yang kita hampiri, agar nilai-nilai Islam ini bisa tersebar luas. Kemudian yang kedua, tidak menjadi atau tidak memiliki sifat Abu Lahab yang menentang ajaran Islam. Setiap kali Islam hadir, tidak untuk ditentang. Setiap dakwah Islam muncul, tidak menghalang-halangi. Justru kita akan membantu setiap orang-orang yang dakwah demi tersebarnya agama Islam. Kemudian yang terakhir, tidak pula kita menjadi seperti istri Abu Lahab. Ya, bagi para perempuan, para wanita, janganlah mendukung orang-orang yang menentang agama Islam, yang menentang ajaran Islam. Jangan menjadi penghalang tersebar luasnya agama Islam. Untuk anak-anak usia sekolah, jadilah pribadi-pribadi yang mulia, yang menyebarluaskan agama Islam, yang mengingatkan teman-temannya untuk sholat, untuk zakat, untuk sedekah, untuk membaca Al-Quran. Janganlah menjadi pengganggu
orang lain yang semangat beribadah, semangat sholat, semangat ngaji. Bila menjadi pengganggu seperti itu, kelak akan mengalami hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh Abu Lahab. Terakhir, fazakir. Abu Lahab adalah paman dari Nabi, saudara dari ayah beliau. Nama kecilnya adalah Abdul Uzza. Sebagai kita tahu, Uzza adalah nama sebuah berhala yang dipuja oleh orang Quraisy. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nama istrinya adalah Arwa, saudara perempuan dari Abu Sufyan, Sakhar bin Harb, kalah dari Muawiyah. Dia dipanggil Abu Lahab yang dapat diartikan ke dalam bahasa kita dengan bapak menyala. Abu artinya bapak, Lahab itu menyala. Karena mukanya itu bagus, terang, bersinar, dan tampan. Gelar panggilan itu sudah dikenal orang buat dirinya. Tapi ketampanan Abu Lahab, kecantikan istrinya sama sekali tidak bisa menolong dari azab Allah. Karena Allah tidak melihat dari ketampanan seseorang, kecantikan seseorang, kecuali Allah hanya melihat dari ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah. Allah hanya melihat dari pahala, semangat beribadahnya. Oleh karena itu, pastikan mulai saat ini, besok, kemudian untuk di masa akan datang, sampai meninggal dunia, kita menjadi orang-orang yang takwa, takut kepada Allah, orang-orang yang semangat beribadah, semangat menjalankan ajaran Islam. Juga kita hadir sebagai orang-orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik dan benar. Maka pantang bagi kita menjadi orang seperti Abu Lahab yang menghalang-halangi dakwah Islam. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.